Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan ya Muhammad, jika kalian semuanya betul-betul cinta kepada Allah, ikuti aku. Jangan ikuti dukun-dukun itu. Ya, jangan ikuti gofran-gofran itu. Iman-iman itu. Tapi ikuti Nabi Muhammad itu penyantun, penyayang. Ya. Ketika tabbat yada abi lahab wa tab datang turun kepada Nabi, ketika Nabi dihina oleh pamannya sendiri, Allah yang tidak terima. Allah mengatakan tabbat yada abi lahab wa tab. Tapi sahabat di waktu itu tidak ada orang yang berani mengatakan membaca tabbat. Kenapa? Kenapa para sahabat itu tidak mau membaca tabbat? Padahal tabbat itu kan dari Allah dan itu Al-Quran. Kita wajib membacanya. Kenapa? Al-Quran. Tapi kalau membaca tabbat itu untuk mengejek Nabi, haram hukumnya. Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad itu teladan bagi kita. Ya, orang-orang yang tidak cinta kepada Rasulullah, tapi mengaku cinta. Apa katanya mereka? Bapak ibunya Muhammad Rasulullah itu neraka. Kok berani-beraninya? Abu Lahab yang jelas-jelas kafir, para sahabat itu tidak berani mengatakan ejekan kepada Abu Lahab. Kenapa? Pamannya Nabi dan Nabi Muhammad ada di hadapan mereka. Tidak berani berkomentar. Walaupun dia kafir, tidak berani komentar. Lalu sekarang cucunya Nabi dihina, ahli baitnya Nabi dihina, sahabat Nabi dihina. Pas dia mengaku dirinya Islam, mengerti Al-Quran, di mana pengertiannya? Mana kasih sayangnya? Mana perasaannya mereka terhadap Nabi Muhammad SAW? Bila mana keluarganya dihina, dicaci maki, katanya Islam. Sahabat dicaci maki, yang memperjuangkan bersama Nabi, berjuang menyampaikan kalimat-kalimat Allah, dihina sahabat, mengaku Islam, cinta kepada sahabat, tapi ahli bait dicaci maki, ngaku Islam. Islam apa? Kamu masuk surga, ahli bait masuk neraka gitu, atau sahabat yang masuk neraka? Ngaca artinya itu dengan akhlak itu. Nabi Muhammad itu berakhlak. Ya. Jadi sahabat itu, sahabat Nabi, ya. Itu kalau sudah bersama Nabi, menundukkan kepalanya. Tawaduknya luar biasa. Tidak berani orang-orang itu, walaupun Abu Lahab itu sudah kafir, tidak mau baca di hadapannya Nabi tabbat itu. Tetapi para sahabat itu membaca. Kenapa? Al-Quran. Bukan niat melaknat. Karena itu pamannya Nabi. Dan itu pamannya Nabi yang kafir, dilaknat. Tidak mau sahabat itu. Dan ini cucu Nabi sekarang yang dilaknat. Belum. Ahli bait Nabi yang dibenci. Mau masuk surga. Lewat mana? Dan para Habib itu tidak menyatakan dirinya Habib di dunia ini untuk dibanggakan, tidak ada. Satu pun tidak ada mereka itu yang bangga dengan Habibnya. Kadang-kadang mereka Habib itu dari mana ustaz-ustaz, tidak mau tahu, tidak urusan. Yang penting bagaimana kita beribadah kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah dan mengikuti pri kehidupan Nabi. Itu saja. Tidak ada yang bangga. Yang bangga itu orang yang tidak mengerti tentang masalah dirinya sendiri. Kalau dia mengerti, dia tambah takut sebenarnya ngaku dirinya sebagai Habib. Kenapa? Karena tanggung jawabnya Habib itu adalah pemangku, pemersatu umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan main-main ini, enggak takut kena kewalatnya. Kenapa? Karena sudah dikatakan, aku sebenarnya mengingatkan kamu tentang diriku, katanya Allah. Aku punya siksa. Ya, ini kan kurang aja sama Nabi. Sebenarnya orang yang tidak cinta ke sahabat itu sebenarnya tidak cinta kepada Nabi. Orang yang tidak cinta kepada Ahlul Bait itu sebenarnya tidak cinta kepada Nabi, mau diikuti. Di Al-Quran itu sudah dikatakan, "Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba."
Aku tidak minta upah kepadamu dalam seruan itu, kecuali kamu itu sekedar untuk mencintai karib kerabat Nabi. Itu permintaannya Allah. Ini mau dirusak, mau dinafikan. Bagaimana? Kamu misalkan ada manusia menghina Habib. Habib tidak hina dengan hina mereka. Ya, memuliakan Habib. Dia tidak menjadi mulia. Karena semua memuliakan. Kenapa? Itu ada jalurnya masing-masing. Setiap diri itu ada jalurnya, ada jalannya masing-masing. Gini ceritanya. Kalau kamu masuk surga, masuk surga sudah, tidak pakai izin. Beb, saya masuk surga, ya silakan masuk surga. Siapa yang kasih izin? Tidak ada. Kamu sendiri sudah kasih kuncinya. Nih kuncinya. La ilaha illallah baca, masuk kamu surga. Jangan kamu ngurus yang lainnya. Urus dirimu sendiri. Taatlah kamu kepada Allah. Bila mana kamu sempat menyampaikan, sampaikan yang benar itu benar, yang salah. Dan kalau tidak bisa, diam. Selesai urusan. Bukan urusannya kamu. Hidup itu bukan urusannya kamu. Ya. Sekarang kadang-kadang orang yang mencaci maki nasab, tapi dirinya sendiri nasabnya kepada orang yang tidak tahu siapa bapaknya. Gimana? Nasabnya bapaknya sendiri tidak tahu, siapa bapaknya tidak tahu. Jadi bingung gitu orang. Jadi pengikut hawa nafsu itu karena sebab dia pro kepada fulus. Kamu nanti ya malaikat kalau mati ya malaikat tidak ngerti fulus. Tidak ngerti uang, tidak ngerti pangkat, jabatan, tidak ada. Yang masuk ke liang kubur, mungkar nakir datang, yang ditanya bukan tesisnya, man rabbuka, man nabiyuka, tidak bisa jawab, penduangnya dia sudah. Dan mulut itu tidak bisa berjawab. Yang menjawab itu adalah kedua tangan mereka. Yang saksi kaki mereka. Lesanya tutup. Khatamallahu ala qulub. Apa? Iya. Jadi lesan mereka itu ditutup, kaki mereka yang menyaksikan. Jadi kalau kamu ya, kita khususnya yang ada di Indonesia ini, ya, kalau kamu betul-betul cinta kepada Allah, jangan mikiri Habib sudah. Jangan mikiri siapa. Habib yang mengantarkan kepada kebaikan, ikuti. Yang tidak mengantarkan kebaikan, jangan diikuti. Kiai yang mengantarkan kamu kepada Allah dan Rasulnya, ikuti. Yang tidak mengantarkan, jangan fanatik buta. Kamu punya akal. Ya. Makanya afala ta'qilun, afala tatafakkarun, itu ada lagu banyak, paling banyak itu. Orang yang celaka itu karena tidak pakai akal. Maling itu sampai masuk penjara kan tidak pakai akal. Ya, koruptor itu yang masuk penjara gara-gara apa? Tidak pakai akal. Kalau orang pintar pakai akal, selamat dari segala-galanya. Pintar, selamat di dunia, selamat di akhirat. Kalau mau selamat pakai akal. Tidak pakai akal tidak selamat. Siapapun saja. Jadi kamu tidak dituntut yang macam-macam. Beribadahlah kamu dengan mengikuti peri kehidupan Nabi. Jika kamu cinta kepada Allah dan Allah cinta kepadamu gara-gara apa? Takdirmu dicintai Allah. Fattabi'uni, ikut aku katanya Nabi. Ikut aku katanya Nabi. Jangan ikut yang lainnya. Kalau ikut Habib, kalau ikut kiai, kalau ikut ulama Habib yang ikut Nabi. Baru kamu mengikuti Nabi. Caranya bagaimana mengikuti aku, mengikuti Rasulullah Habib? Yang ikuti Habib yang mengajak kamu kepada Rasulullah. Cinta kepada Allah. Kiai ulama yang mengajak kamu kepada Rasulullah dan cinta kepada Allah. Gampangnya gitu. Kiai itu yang alim banyak, bukan jutaan di Indonesia ini. Dari Sabang sampai Merauke itu kalau sudah kiai itu sudah pintar semua. Nah, kiai-kiai itu malah dinafikan. Kiai apa ini? Ini tidak ada ini. Dinafikan macam-macam. Itu urusannya orang-orang yang membenci Ahlul Bait. Ya. Membenci Ahlul Bait, kiai yang diserang. Ya. Seperti itu.
Jadi kiai dan habib ini dibentur-benturkan, dijadikan apa? Biasanya baik, bahu membahu akan dirusak, jadi permusuhan. Padahal sebenarnya kiai yang benar tidak mau. Kiai kelas ciri itu tidak bisa merusak tatanan yang sudah ditata oleh ulama. Karena ulama itu warasatul anbiya. Warasatul anbiya bagaimana? Mengayomi masyarakat, bukan merusak benang yang sudah dirajut. Seperti pakaian ini sudah dirajut bagus. Awalnya benang, kalau benang salbut, dirajut, sudah bagus, mau dirusak lagi, tidak bisa. Kiai-kiai di Indonesia itu luar biasa. Ya, kamu ikut kiai-kiai yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, cukup sudah. Itu dalil-dalilnya itu karena sudah jual kepala semua. Ya, jadi Habib bersyukur kepada Allah SWT karena masih banyak para kiai, para ulama di Indonesia itu yang condong cinta kepada sahabat Nabi, kepada ahlul bait Nabi. Makanya salawat itu pasti lewat apa? Ahlul bait ada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Paham? Ahlul baitnya disampaikan, sahabatnya juga diaturkan juga kalau untuk selawat. Barulah sempurna itu. Kalau dikatakan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu la salata alaihi salatul batra. Batra terputus. Allahumma shalli ala Muhammad berhenti. Atau sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad berhenti. Itu batra namanya. Terputus, buntung. Bagaimana supaya tidak buntung? Katakan sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sempurnanya bagaimana? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Jadi kalau mengikuti ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu nyaman, abo tak sakit ate. Ya, mengikutinya enak dan jelas itu aturannya, jalannya, tarigahnya. Ya. Jadi ngikuti Nabi Muhammad, yuhibbukumullah. Niscaya kamu akan dicintai Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau sudah dicintai, dosa itu kecil. Kamu baca selawat, dosa itu menghapus selawat. Nah, selawat itu menghapus dosa. Maaf ya. Selawat itu menghapus dosa. Banyak selawat, habis dosanya kamu. Istighfar menghapus dosa. La ilaha illallah menghapus dosa. Jadi selawat, la ilaha illallah, istighfar itu penghapus dosa. Ayat-ayat Allah yang digulirkan supaya kamu baca Rabbana la tu'akhidna in nasina ila akhir ayat, itu penghapus dosa. Jadi umat Nabi Muhammad ini gampang kalau mau kembali kepada Allah. Halnya Allah mengatakan wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan menghapus dosa-dosamu, wallahu ghafurur rahim. Karena Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Orang itu bergelimang dengan dosa itu tetap Allah kasih sayangi. Kalau tidak, setiap orang yang berbuat dosa PTN bisa tidak? Bisa. Makanya orang yang tidak digitukan, hati-hati. Misalkan Allah sebenarnya tidak membunuh dengan langsung, ya Allah kasih apa? Kasih penyakit sedikit saja. Ya, kasih spesies masuk ke dalam perutnya, masuk ke dalam badannya, lalu dia membengkak, dia banyak belatung-belatungnya belum mati, dimakan belatung duluan, itu bisa saja. Jadi Allah itu kalau menyiksa manusia itu dengan penyakit dan sebagainya karena dosa-dosanya, karena mereka tidak bertobat, itu maksudnya supaya dia kembali. Ya Allah, astagfirullah. Malah ingat bahwa dia dijatuhi hukuman oleh Allah karena sebab dosanya. Oleh karena itu sebaik-baik berdosa kembali kepada Allah. Mudah-mudahan sedikit yang disampaikan ini dapat mengantarkan kita dan mengembalikan kita untuk senantiasa bertobat. Dan kita istighfar setiap harinya minimal 70 kali dan perbanyak baca Al-Quran dan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah untuk menguatkan iman kita. Mudah-mudahan yang disampaikan barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.